Rizal Ramli, Anies, Gatot, dan para pejabat BUMN yang dulu minim prestasi kini ceriwis. Ditulis oleh Ca Anton dari siwo.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Rizal Ramli sebelum jadi Menteri Jokowi begitu ceriwis dan ngoceh sana-sini. Semua dikomentari. Banyak orang pasti akan ternganga dan terpana dengan segala ocehannya. Jokowi sebagai presiden sudah pernah memberikan kesempatan pada dia untuk membuktikan ocehannya. Namun apa yang terjadi? Setelah jadi menteri pun prestasi Rizal Ramli secara nyata tak ada. Hobi ngocehnya pun tetap berjalan seperti biasa, bahkan bisa berbusa-busa karena dianggap mendapatkan panggung dan kerap muncul di media. Itulah yang terlihat khalayak ramai. Orang yang banyak oceh namun secara fakta minim kinerja akan dipandang sebagai orang yang menutupi kekurangannya dengan kepintarannya berbicara. Orang yang tak bekerja bersama atau tak paham keadaan yang sesungguhnya akan lebih tertarik dengan kata-kata indah berbau surga atau kata-kata provokasi yang berisik dan menyamarkan realita yang ada. Tak hanya Rizal Ramli, jika kita mau mundur ke belakang sebelum Rizal Ramli, di sana ada Anies yang juga terkenal pandai merangkai kata. Nah, ini nama normal baru itu kan banyak yang belum tahu, Pak. Kalau aman pasti tahu, sehat tahu, produktif jelas. Mereka pun sama-sama mantan pejabat menteri di era Jokowi. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika masa kampanye Pilkada 2017, Anies sangat lihai berkata, program Ahok dilawan dengan antitesis. Semua harus berlawanan dengan Ahok. Kalau nggak berlawanan, ya tinggal ditambahi plus. Kita akan ambil contoh seorang Anies yang bilang anti reklamasi, namun pada faktanya menerbitkan ribuan IMB pulau reklamasi. Anies yang nggak menggusur, pada akhirnya menggusur. Anies bilang nggak mau seperti Ahok dengan program rusun dan mengatakan akan membangun rumah tapak. Pada akhirnya juga membangun rusun, cuma diganti sebutannya menjadi rumah lapis. Perkataan Anies ketika belum menjabat sangat manis, namun pada implementasinya sungguh tragis. Meskipun begitu, kegagalan Anies ditutupi oleh keindahan kata-kata yang dirangkai untuk membuat sensasi bahagia para pendukungnya, meskipun itu hanya di dalam imajinasi saja. Selain Anies, ada juga mantan Panglima TNI yang setelah pensiun teriak-teriak tentang kebangkitan PKI. Siapa lagi dia kalau bukan Pak Gatot? Padahal dengan jelas PKI itu sama dengan khilafah yang dilarang. Kalau memang Pak Gatot menganggap ada PKI, kenapa ketika dia menjabat menjadi Panglima TNI tidak melakukan pemberantasan itu? Kita asumsikan ya omongannya tentang PKI itu kosong melompong. Bahkan kita lihat di masa kepemimpinan Pak Gatot pernah ada kasus korup pengadaan alutsista. Ketika itu dia mengaku panas dingin dan malu kepada Jokowi, karena Jokowi lebih tahu nilai kerugian dan lain sebagainya ketimbang dia yang menjadi Panglima TNI ketika itu. Nah, selanjutnya para petinggi BUMN yang dipecat pun tiba-tiba sok pintar, ngoceh ngalur ngidul. Padahal dia bersemangat menjadi petinggi sudah cukup lama, dan ia pun tak dapat menebarkan prestasi ketika menjabat. Semua yang nyinyir sudah diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi negara, membuktikan omongannya itu apakah sesuai dengan realita atau cari panggung belaka. Ketika sudah dipecat dan nyinyir, kita tak boleh curiga bahwa mereka sakit hati. Secara logika kita bisa berpikir bahwa mereka tak memiliki ladang basah atau tidak bisa berleha-leha, modal cocok tetapi digaji oleh negara. Asumsi seperti itu akan wajar hadir di setiap benak kita yang mencoba untuk rasional. Cilakanya masih ada dan mungkin cukup banyak masyarakat kita yang lebih suka berhayal, diberikan kenikmatan imajinasi layaknya orang bercinta manual yang tak ada lawannya. Hal itu membuat orang-orang dengan mudah mempercayai hoax yang membuat mereka bahagia terkait apapun itu temanya. Baik itu tema kesehatan, politik, hingga hoax yang menyinggung agama yang diyakininya, meskipun pada faktanya itu hoax belaka. Sikap kritis sangatlah penting ditumbuhkan dalam dunia pendidikan kita. Rasionalitas dalam banyak hal, termasuk dalam beragama. Dalam beragama, ketika diskusi keagamaan hilang dan hanya berisi ceramah satu arah, maka rasionalitas dalam beragama akan hilang. Orang beragama pun pada akhirnya tak menggunakan akal sehat dalam beragama. Jika sudah begitu, intoleransi hingga kekerasan dan teror atas nama agama pun bisa terjadi. Politik sara pun akan berpeluang menang. Ketika rasionalitas terjaga, acara-acara di televisi pun akan berkualitas, sebab sudah menjadi tuntutan pasar. Berbeda dengan sekarang, sinetron tak masuk akal hingga narasumber tak bermutu laris manis diundang sebagai pembicara di sebuah televisi, dan masih ada ratingnya. Jika kualitas masyarakat kita sudah tinggi, tontonan dan tema-tema diskusi pun sudah otomatis berkualitas, karena itu berkaitan dengan pangsa pasar.